Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terdapat 7 dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sihir. Dosa yang tidak diampuni Allah meski bertaubat, yakni melakukan perbuatan sihir. Orang-orang yang melakukan sihir termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Yang kedua, menuduh perempuan terhormat berbuat zina. Zina adalah perbuatan di mana laki-laki dan perempuan bersetubuh tanpa adanya ikatan pernikahan. Seseorang yang menuduh perempuan melakukan zina, maka ia adalah orang yang fasik, yakni mereka yang suka berbuat dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 4 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat berbuat zina, kemudian itu tidak mengemukakan 4 saksi, maka hendaklah mereka diedera 80 kali deraan dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya. Itulah orang-orang fasik. Yang ketiga, membunuh orang. Dalam Islam, membunuh seseorang termasuk ke dalam dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membunuh seseorang dengan sengaja, artinya ia membuat kekacauan di muka bumi, Allah akan menjebloskannya ke dalam neraka Jahannam. Hal tersebut tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Yang keempat, lari dari medan perang. Barang siapa yang lari dari medan perang, maka Allah akan menempatkannya di neraka Jahannam. Lari dari medan perang yang dimaksud yakni ketika umat muslim diserang oleh musuh dan harus mempertahankan diri, namun beberapa orang kabur dari pertempuran. Tindakan itu justru akan melemahkan kaum muslimin dan membuat musuh semakin kuat. Kelima, syirik. Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syirik disebut musyrik. Syirik juga termasuk ke dalam salah satu dosa besar, tertuang dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 116. Yang keenam, memakan harta anak yatim. Perbuatan tersebut dianggap zalim dan termasuk dosa besar. Dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Al-Quran surah Al-Nisa ayat 10. Dan yang terakhir, memakan riba. Riba yakni memberi nilai tambahan pada pinjaman sebagai imbalan. Orang yang memakan riba artinya memakan uang haram. Sebab riba diharamkan dalam Islam. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 25 yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran gila. Demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 175. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.